Di tengah riuh pasar Parung Tumpeng yang penuh warna dan kehidupan, ada sebuah bayang gelap yang terus mengintai, menggerogoti rasa aman yang sudah lama hilang. Saya, Yanto, pedagang kecil, yang selama ini berusaha bertahan, tiba-tiba harus menghadapi pilihan yang akan mengubah segalanya: berani melawan, atau terus hidup dalam ketakutan. Serius, katanya pelan, tapi tegas. Kalau kita nunggu semuanya hancur dulu, baru bertindak, keburu mati kita. Polisi itu bukan Tuhan, tapi mereka masih bisa ngebantu. Saya menghela napas, tapi kita nggak punya bukti. Kalau lapor sekarang, terus mereka tahu, kita bisa habis. Darto terdiam, lalu berkata lirih, kalau gitu, kita kumpulin bukti. Saya terdiam, otak saya menolak, tapi hati saya mulai bergerak. Mungkin ini jalannya, mungkin ini awal dari perlawanan. Malam itu saya pulang dengan langkah pelan. Di dalam rumah, Sari menyambut dengan senyum lelah. Yanto, kamu nggak apa-apa? Saya mengangguk, tapi sebenarnya hati saya berat. Saya tahu, besok atau lusa, saya harus membuat keputusan. Entah tetap membayar dan hidup dalam ketakutan, atau berhenti dan menghadapi risiko yang mungkin tak bisa saya tanggung. Dina memeluk kaki saya saat saya masuk ke kamar. Anak itu tak tahu apa-apa, tapi pelukannya seperti tamparan. Saya harus bertindak. Kalau bukan demi saya maca demi Dea, saya duduk di meja kecil, membuka kembali jurnal saya, dan menulis, hari ini saya diperingatkan. 3 hari, kalau saya tak bayar, lapak saya akan dibersihkan. Tapi hari ini, juga saya mulai berpikir, untuk melawan. Ada orang-orang yang mulai bicara. Pak Darto, Maman, dan saya. Saya mungkin bukan pahlawan, tapi kalau terus begini, saya bukan manusia. Saya berhenti menulis, lalu menambahkan satu baris di bawahnya. Besok saya akan rekam. Tangan saya gemetar, tapi saya tahu ini bukan rasa takut semata. Ada semacam kemarahan yang perlahan berubah menjadi keberanian. Malam, hari selalu menjadi momen paling sulit bagi saya. Ketika gelap mulai merangsek masuk ke seluruh sudut rumah, rasa takut dan kecemasan yang saya kubur seharian sering muncul lagi, datang dalam bentuk yang lebih pekat. Saya duduk di ruang tamu, menatap dinding yang sudah retak-retak, sambil mendengarkan napas Dina yang tertidur pulas di kamar sebelah. Istri saya, Sari, sudah menutup pintu kamarnya. Dia tahu saya butuh waktu sendiri untuk mencerna semuanya. Tapi bukan berarti saya bisa benar-benar tenang. Dalam hati, saya terus bertanya, apa saya sudah benar? Apa saya akan membahayakan semua orang dengan melawan mereka? Di pasar tadi sore, masih terngiang wajah Pak Darto yang babak belur, raut putus asa para pedagang yang ingin melawan, tapi tidak berdaya. Saya tahu, ini bukan cuma masalah uang, ini soal keberanian, harga diri, dan hak hidup yang dirampas oleh para preman berbaju ormas. Pagi itu, saya berangkat ke pasar dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Hujan rintik-rintik mulai turun saat saya sampai di lapak. Udara apa dan dingin menusuk kulit. Tapi saya tak peduli. Fokus saya tertuju pada ponsel tua saya yang saya bawa diam-diam sebelumnya. Malamnya saya sudah mengunduh aplikasi perekam suara. Saya tahu ini berisiko. Kalau ketahuan, saya bisa celaka. Tapi, saya sudah pasrah. Saya harus punya bukti. Saat Rudi dan beberapa anggota GRIB datang menagih setoran, saya mulai merekam dengan tangan gemetar. Yanto, sudah siap setor bulan ini? Suara Rudi berat dan kasar. Saya mencoba tenang. Maaf, Bang, saya belum bisa bayar semua. Baru separuh. Rudi tertawa sinis. Separuh? Nggak ada separuh. Yanto, setoran itu utuh. Atau lapakmu bakal kena. Saya terus merekam, meski tangan saya nyaris lemas. Percakapan berlangsung kasar, penuh ancaman tersirat dan tersurat. Saya tahu, percakapan itu bisa menjadi titik balik antara hidup saya dan kematian lapak ini. Setelah mereka pergi, saya mendengarkan rekaman itu berulang kali. Saya menyimpannya dengan hati-hati di ponsel saya, berharap bukti ini bisa menyelamatkan saya dan teman-teman pedagang lain. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas ketegangan. Setiap hari saya menunggu kedatangan anggota GRI, merasakan ketakutan yang mencekam di dada. Saya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap suara langkah kaki di lorong pasar
membuat saya menegang. Tetapi ada satu hal yang mulai tumbuh dalam diri saya, keberanian kecil. Saya mulai berbicara dengan pedagang lain, membagi rekaman dan cerita saya. Mereka takut, tentu saja, tapi perlahan, mereka mulai percaya bahwa kita tidak harus diam. Namun, ketakutan tetap nyata. Suatu sore, ketika saya hendak menutup lapak, saya melihat bayangan mencurigakan mengintip dari balik tumpukan karton. Saya kaget, dan ketika saya berbalik, seseorang berlari cepat meninggalkan pasar. Saya yakin itu pengintai dari GRIB, yang mulai curiga dengan aktivitas saya. Malamnya, saya terjaga oleh suara ketukan keras di pintu rumah. Jantung saya seketika berdegup kencang. Dengan perlahan saya membuka pintu, dan melihat sosok bayangan berdiri di depan. Yanto, suara berat dan dingin menyapa. Kamu sudah main-main dengan api. Saya tersentak. Itu suara Jaya Santoso. Dia tidak bicara lama, hanya memberi peringatan singkat. Pesan itu jelas. Berhenti, atau hadapi konsekuensi. Saya berdiri terpaku, merasa takut sekaligus marah. Kid Cole, yang lama saya pendam, kini nyata dan mengancam hidup saya dan keluarga. Keesokan harinya, saya duduk bersama Sari. Saya ceritakan semuanya. Air mata mengalir di wajahnya. Tapi dia tidak menyerah. Kita akan hadapi bersama, katanya lirih. Tapi penuh tekad. Dina masih kecil. Dia butuh ayah yang kuat. Saya harus kuat, bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk mereka yang berharap pada keberanian saya. Di balik semua ketakutan itu, saya sadar satu hal. Ketakutan itu nyata, tapi keberanian harus lebih nyata lagi. Saya menulis lagi di jurnal kecil saya. Ketakutan sudah nyata. Ancaman sudah datang, tapi aku tidak boleh menyerah. Kalau bukan aku, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pagi itu, langit Tangerang Selatan terlihat biasa saja biru pucat, tanpa awan mengancam. Namun, bagi saya, suasana terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang belum bisa saya pahami sepenuhnya. Pasar Parung Tumpeng seperti biasa ramai, tetapi saya merasakan ketegangan yang tak kasat mata, seperti udara di sekeliling kami sudah syarat dengan rahasia dan bahaya. Selama beberapa hari terakhir, kabar burung mulai beredar di pasar. Kata orang-orang, ada operasi besar yang dilakukan oleh polisi dan Kopassus untuk membongkar jaringan GRIB Berjaya, kelompok ormas yang selama ini menjadi momok kami semua. Saya, tentu saja, sulit mempercayainya. Bukankah kita sudah bertahan-tahan hidup dalam ketakutan tanpa harapan? Tapi suara-suara itu terus menyebar, membangkitkan asa kecil di hati yang lelah. Ketika saya membuka lapak pagi itu, saya masih menyimpan ragu dan takut dalam hati. Tapi ada suara dalam diri saya yang lebih kuat, yang berkata, ini saatnya bertindak. Beberapa pedagang datang mengeluhkan intensitas intimidasi yang menurun. Saya pun menyapa mereka dengan senyum yang tak sepenuhnya tulus. Di balik senyum itu, saya terus memikirkan cara untuk ikut membantu. Tiba-tiba, terdengar suara sirena dari kejauhan. Para pedagang berhenti sejenak, menatap ke arah jalan besar yang mengarah ke pasar. Sebuah kendaraan lapis baja polisi meluncur. Perlahan, diikuti beberapa mobil patroli. Dari dalam mobil, seorang perwira polisi turun dan mulai berbicara kepada para pedagang dan penjaga pasar. Suaranya tegas tapi penuh perhatian. Kami di sini untuk membersihkan pasar dari segala bentuk kejahatan, khususnya aksi pemerasan yang selama ini terjadi, katanya. Dalam hati saya, detak jantung semakin cepat. Ini adalah momen yang saya nanti-nantikan peluang bagi kami untuk bebas dari cengkraman GRIB Berjaya. Saya memberanikan diri melangkah mendekat, mengingat semua bukti rekaman yang sudah saya kumpulkan. Seorang petugas polisi muda mendekati saya dan bertanya dengan suara lembut, Pak, Anda pernah mengalami intimidasi atau pemerasan dari GRIB Berjaya? Saya mengangguk, merasa campuran takut dan lega. Iya Pak, saya pedagang kecil. Selama ini saya dipaksa bayar setoran yang tidak masuk akal. Kalau tidak bayar, lapak saya diancam akan dibersihkan. Petugas itu mengangguk serius, lalu memanggil seorang anggota Kopassus yang sedang berpatroli di dekat situ. Kalau begitu, kami akan segera melakukan tindakan. Tolong Bapak siapkan semua bukti
dan kesediaan untuk memberikan kesaksian. Ini demi kebaikan kita semua. Hari-hari berikutnya berubah menjadi riuh. Polisi dan Kopassus mulai melakukan operasi senyap. Mereka bergerak di balik layar, menangkap beberapa anggota GRIB satu persatu. Saya turut dilibatkan sebagai saksi, walau rasa takut tetap menggantung di kepala saya. Suatu malam, saat operasi sedang berlangsung, saya dihubungi oleh seorang perwira polisi. Ia meminta saya untuk datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan resmi. Saya datang dengan hati berdebar. Di ruang gelap itu, saya melihat wajah-wajah yang penuh tekad. Salah satunya adalah seorang pria yang bagi saya tampak familiar, tapi saya tak bisa menaruh pasti dari mana. Perwira itu memperkenalkan dirinya sebagai komandan operasi dan menjelaskan rencana mereka untuk menumpas GRIB berjaya secara tuntas. Saya tahu ini tidak mudah, Pak Yanto, tapi kami butuh keberanian Anda. Bersama, kita bisa mengubah pasar ini menjadi tempat yang aman, katanya. Saya mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya merasa ada harapan. Namun, ada sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya. Pria yang saya anggap familiar itu ternyata lebih dari sekadar petugas. Ketika saya melihat matanya, saya menangkap bayangan masa lalu yang tersembunyi, bayangan seorang mantan anggota GRIB yang kini menyusup di dalam tubuh kepolisian. Saya terdiam, tidak tahu harus percaya atau curiga. Ini dilema yang tidak saya duga. Malam itu saya pulang dengan pikiran kacau. Ada kebenaran yang belum terungkap. Ada rahasia yang masih tersembunyi di balik operasi besar ini. Saya menulis di jurnal saya. Polisi dan Kopassus datang. Ada harapan, tapi siapa sebenarnya yang ada di balik operasi ini? Saya melihat sesuatu yang tak pernah saya duga. Ini baru permulaan. Setelah operasi senyap itu, hidup saya mulai berubah. Meskipun rasa takut belum sepenuhnya hilang. Setiap langkah saya di pasar selalu diiringi waspada. Saya masih menjadi saksi kunci. Tapi pikiran saya sering melayang ke pria yang saya temui di kantor polisi, dia yang wajahnya begitu familiar, tapi terasa penuh misteri. Namanya Inspektur Raka. Dia adalah sosok yang memimpin sebagian operasi. Matanya tajam, tapi ada kehangatan yang aneh dalam tatapannya. Berbeda dengan kebanyakan aparat yang saya temui sebelumnya. Namun, sesuatu dalam dirinya menyimpan cerita yang tak mudah saya mengerti. Suatu sore, ketika saya sedang menata barang dagangan, Raka mendekati saya. Dia membawa berkas-berkas dan sebuah ponsel. "Yanto," katanya pelan, "saya tahu kamu punya banyak pertanyaan tentang kami, tentang GRIB, dan tentang saya." Saya mengangguk pelan. Jantung saya berdegup lebih kencang. "Dulu, aku pernah menjadi bagian dari GRIB." Dia mengaku, tanpa menatap saya. "Tapi aku tidak tahan dengan kekerasan dan korupsi di dalamnya. Aku ingin keluar, tapi sulit. Maka aku memutuskan untuk menyusup ke dalam kepolisian. Dengan harapan bisa membongkar jaringan itu dari dalam." Saya terdiam, mencoba memahami apa yang dia katakan. Rasanya seperti menonton film, tapi ini nyata. Orang yang selama ini saya anggap sebagai pelindung, ternyata punya masa lalu kelam yang membuat saya ragu. "Apa aku bisa percaya padamu?" Suara saya hampir berbisik. Raka menatap saya dengan serius. "Aku mengerti keraguanmu. Aku juga dulu ragu pada diriku sendiri. Tapi, Sekerong, aku di sini untuk memperbaiki semuanya." Hari-hari berlalu, saya mulai mengamati sikap Raka lebih dekat. Dia sering datang ke pasar, tak hanya sebagai petugas, tapi juga sebagai sosok yang peduli pada para pedagang. Dia membantu mengatur keamanan, memberikan semangat, bahkan sesekali menolong membawakan barang. Tetapi, ada kalanya saya melihat bayangan gelap di matanya, seolah beban masa lalu masih menghantuinya. Suatu malam, saat saya tengah duduk di warung kopi bersama Sari dan beberapa pedagang lain, Raka tiba-tiba datang. "Kalian harus waspada," katanya serius. "Jaringan GRIB belum sepenuhnya hancur. Mereka masih punya kaki tangan yang bersembunyi." Mendengar itu, saya merasa kegelisahan saya tidak salah. Ini bukan hanya masalah lapak saya, tapi perjuangan yang lebih besar. Saya pun mulai menyadari bahwa saya bukan hanya saksi kunci, tapi juga bagian dari cerita yang jauh lebih rumit. Saya mencatat di jurnal saya, Raka mengaku pernah jadi bagian GRI.
Aku bingung, harus percaya atau tidak, tapi satu hal pasti, perang ini belum selesai. Aku harus tetap kuat, demi keluarga dan komunitas. Pada akhirnya, jejak masa lalu Raka membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dalam benak saya. Pilihan untuk percaya atau tidak menjadi beban yang harus saya pikul. Namun, saya tahu satu hal, untuk melindungi apa yang saya cintai, saya harus terus berjalan. Meskipun jalan itu penuh dengan bayangan, setelah pengakuan Inspektur Raka, dunia saya seakan berputar lebih cepat dari biasanya. Kepercayaan yang mulai saya bangun, perlahan berubah menjadi benang tipis yang mudah putus. Bayangan masa lalu Raka menghantui pikiran saya. Dan semakin hari, keraguan itu semakin menyadi jadi. Sementara itu, operasi yang kami harapkan jadi akhir. Dari teror GRIB Berjaya, ternyata masih menyimpan luka yang lebih dalam. Anggota-anggota yang tertangkap mulai menghilang satu persatu dari penjara. Ada kabar burung tentang suap, pembebasan secara diam-diam, dan bahkan beberapa petinggi polisi yang diduga ikut terlibat dalam jaringan itu. Suatu sore, saat saya sedang menata barang di lapak, tiba-tiba ponsel saya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan percaya Raka. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya kaki tangan lama yang menyusup. Kamu dan keluargamu dalam bahaya. Jantung saya berdegup kencang. Saya duduk terdiam, menatap layar ponsel tanpa bisa berkata-kata. Keesokan harinya, saya mencoba menghubungi Raka. Telepon saya tak diangkat. Pesan saya tak dibalas. Ada sesuatu yang salah. Saya bisa merasakannya. Ketakutan mulai menggigit. Bukan hanya pada diri saya, tapi juga pada Sari dan Dina. Setiap kali saya pulang, saya merasa ada mata-mata yang mengawasi dari balik jendela. Saya mengumpulkan beberapa teman pedagang dan mengutarakan pesan itu. Mereka terkejut dan takut, tapi saya melihat ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada ketakutan, kecurigaan. Kalau Raka memang berkhianat, siapa lagi yang bisa kita percaya? Tanya Bu Rahma dengan suara bergetar. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bayangan-bayangan gelap menghantui pikiran. Saya ingat kata-kata Jaya Santoso yang pernah saya dengar. Di dunia ini, kepercayaan itu barang langka. Yanto, saya sadar, saya terjebak di antara kepercayaan dan pengkhianatan, di mana garis batas antara teman dan musuh semakin kabur. Keesokan harinya, sebuah kabar datang. Jaya Santoso, sang pemimpin GRIB Berjaya, berhasil melarikan diri dari penangkapan terakhir. Operasi yang kami harapkan sebagai titik balik, ternyata hanya membuat situasi semakin rumit. Saya merasa seperti berada di pusaran badai yang tak berujung. Namun, di balik kekalutan itu, saya tahu satu hal pasti. Saya tidak bisa mundur sekarang. Untuk keluarga saya, untuk komunitas saya harus terus berjuang. Saya menulis di jurnal saya, pengkhianatan ada di mana-mana, bahkan dari orang yang kita percayai. Tapi aku harus tetap berdiri. Jika aku jatuh, siapa lagi yang akan melawan? Hari-hari setelah kabar pelarian Jaya Santoso, hati saya terasa berat sekali. Suasana di pasar Parung Tumpeng berubah menjadi mencekam. Para pedagang, yang biasanya ramah dan penuh semangat, kini menyimpan pandangan waspada. Seolah-olah setiap bayangan bisa menjadi ancaman. Saya sendiri semakin sulit mengatur napas, karena beban yang saya pikul bukan hanya soal lapak saya, tapi tentang nasib seluruh komunitas yang telah lama tertindas. Setiap kali saya berjalan menyusuri lorong pasar, saya merasakan tatapan yang berbeda. Ada yang menyimpan harapan, tapi ada juga yang terlihat lelah dan putus asa. Beberapa dari mereka bahkan mulai menghindar. Ketika saya mendekat, saya tahu, bukan mereka yang berubah. Ini adalah efek dari ketakutan yang menggerogoti hati. Mereka, seperti api kecil yang perlahan membakar semangat. Malam itu, ketika saya pulang, rumah kami terasa sunyi. Sari dan Dina sudah tidur lebih awal. Saya duduk di ruang tamu, memandangi langit-langit yang remang oleh cahaya lampu temaram. Jurnal kecil di tangan saya terbuka di halaman terakhir. Saya menarik napas panjang dan mulai menulis. Jaya Santoso, Mesai Biba. Dia berjalan bebas di luar sana, menghirup udara yang seharusnya tidak pantas ia nikmati. Tapi aku tahu, ini bukan hanya tentang dia. Ini tentang jejak-jejak yang membara di dalam hati kami semua.
jejak luka yang belum sembuh. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk bertemu dengan beberapa pedagang yang selama ini menjadi teman dekat. Kami berkumpul di sebuah warung kecil di sudut pasar. Suasana terasa berat, penuh dengan pembicaraan yang terpaksa harus berbisik. Pak Darto membuka percakapan dengan suara pelan tapi tegas. Kita tidak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita berani melawan? Saya mengangguk. Tapi, bagaimana caranya? Jaya dan anak buahnya masih berkeliaran. Polisi dan Kopassus belum bisa memastikan mereka semua tertangkap. Seorang pemuda bernama Arif menambahkan, kita butuh bukti dan juga dukungan dari luar. Kalau kita cuma berdiam diri, kita akan terus menjadi korban. Dalam hati saya tahu mereka benar. Namun, ketakutan yang membayangi saya juga tidak bisa diabaikan. Saya teringat pesan misterius yang saya terima beberapa waktu lalu, peringatan agar tidak mempercayai Inspektur Raka. Apa benar dia berkhianat? Atau ini hanya jebakan yang dibuat untuk mengacaukan kami? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam kepala, mengacaukan pikiran saya. Saya tahu satu hal, saya harus mencari kebenaran, walaupun jalannya penuh risiko. Hari-hari berikutnya, saya habiskan untuk mengumpulkan informasi. Saya berani bertanya pada beberapa petugas kepolisian yang saya kenal. Saya juga mencoba berkomunikasi dengan Raka, meskipun dia tetap menghindar. Suatu sore, seorang teman lama memberitahu saya sesuatu yang membuat darah saya mendidih. Yanto, ada laporan bahwa beberapa anggota GRIB yang kabur ternyata mendapat perlindungan dari oknum dalam kepolisian, kata Pak Budi, seorang tukang ojek yang sering berkeliling pasar. Saya merasa dunia runtuh. Jika benar ada oknum yang melindungi mereka, maka perjuangan ini akan jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan. Namun, di tengah kegelapan itu, saya menemukan secercah cahaya. Seorang aktivis muda bernama Lina datang menemui saya. Dia minta bantuan untuk menghubungkan kami dengan lembaga anti korupsi dan media lokal. Kami ingin membantu menyuarakan perjuangan kalian, katanya dengan semangat yang membara. Bersama kita bisa lawan ketidakadilan ini. Saya melihat dalam diri Lina sebuah harapan yang sudah lama saya lupakan. Mungkin inilah saatnya untuk membuka lembaran baru. Untuk melawan, bukan hanya dengan ketakutan, tapi dengan keberanian dan solidaritas. Bersama Lina, kami mulai merancang strategi. Kami mengumpulkan bukti-bukti pemerasan dan intimidasi, merekam kesaksian pedagang yang selama ini takut bicara. Kami juga menyiapkan laporan yang akan kami serahkan ke lembaga terkait dan media massa. Semangat di antara kami mulai tumbuh. Hati saya masih dibayangi ketakutan. Saya tahu perjuangan ini bukan hanya milik saya. Ini adalah suara ribuan orang yang ingin hidup tanpa takut. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Suatu malam, saat saya dan Lina sedang mengatur pertemuan dengan beberapa saksi kunci, saya merasa ada sesuatu yang salah. Ketika saya pulang, saya menemukan pintu rumah terbuka sedikit. Jantung saya berdegup kencang, dan saya masuk dengan hati-hati di ruang tamu. Barang-barang berserakan. Sioliola, ada yang mencari sesuatu. Saya merasa takut. Tapi saya harus tetap tenang. Saya segera memeriksa jurnal dan ponsel saya. Syukurlah, semuanya masih ada. Namun, pesan yang jelas adalah, kami diawasi. Saya tahu risiko ini semakin nyata. Musuh tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan kami. Malam itu, saya duduk di depan meja, memandangi foto keluarga saya dan Tuan Men di pasar. Saya menulis di jurnal, jejak yang membara ini tidak akan padam. Mereka bisa mencoba menghentikan kami dengan ancaman dan kekerasan. Tapi semangat kami lebih kuat dari itu. Ini bukan hanya perjuangan untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang layak bagi Dina dan semua anak-anak di pasar ini. Hari-hari berikutnya di pasar semakin panas. Berita tentang operasi dan penangkapan tersebar luas, membawa harapan sekaligus kekepar. Tapi saya tahu, ini baru permulaan dari sebuah perubahan besar. Saya siap melangkah lebih jauh, menghadapi apapun yang datang dengan hati yang penuh keberanian dan tekad. Udara pagi itu terasa begitu tegang, seperti langit hendak berontak. Pasar Parung Tumpeng mulai dipenuhi oleh bisik-bisik yang menyebar cepat. Ada rasa cemas yang tak terbendung, sekaligus harapan yang mulai membara. Setelah semua yang kami lalui, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, hari di mana kebenaran akan diuji dan keadilan mungkin bisa ditegakkan.
Saya berdiri di depan lapak, menatap keramaian yang berlalu lalang. Mata saya tak lepas dari pintu masuk pasar. Sejak kemarin, kabar tentang penangkapan beberapa anggota GRIB dan jaringan mereka menyebar kemana-mana. Tapi yang paling mengejutkan adalah kabar bahwa Jaya Santoso, sang pemimpin, sudah menjadi target utama operasi gabungan polisi dan Kopassus yang akan dilancarkan hari ini. Detik menjelang operasi berlangsung begitu lambat, namun penuh ketegangan. Saya berdiri bersama beberapa pedagang, mengamati setiap gerek-gerik di sekitar. Lapis baja yang bergerak perlahan, suara langkah sepatu tentara dan polisi yang semakin mendekat. Hati saya bergemuruh. Saya tahu risiko yang kami hadapi, tapi saya juga tahu bahwa inilah saatnya untuk melawan ketakutan. Di tengah kerumunan, saya melihat Inspektur Raka. Tatapannya tetap tenang, tapi ada kilatan tekad yang membuat saya sedikit lega. Dia melambaikan tangan kecil ke arah saya, seolah memberi semangat. Saya membalas dengan anggukan, berusaha menahan gemetar yang tak tertahankan. Operasi dimulai dengan cepat dan penuh koordinasi. Tim gabungan bergerak menyisir kawasan yang selama ini menjadi sarang GRIB. Percaya, kami mendengar suara tembakan dan teriakan dari kejauhan. Membelah ketenangan pagi yang sesungguhnya palsu itu. Saya berdiri terpaku, mencoba mengumpulkan keberanian untuk tetap bertahan. Setelah beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, kabar akhirnya datang. Jaya Santoso berhasil ditangkap. Tangan besi hukum akhirnya merengkuhnya. Saya hampir tidak percaya, seolah mimpi yang saya nanti-nantikan selama ini benar-benar menjadi nyata. Namun, kebahagiaan itu segera tercampur dengan kebingungan dan kecemasan baru. Beberapa anggota GRIB yang lain berhasil melarikan diri. Ada yang bilang mereka akan melakukan pembalasan, tidak hanya pada polisi, tapi juga pada kami para saksi dan warga yang berani melawan. Rasa takut yang dulu bersembunyi dalam bayang-bayang kini muncul ke permukaan dengan keras. Saya memikirkan Sari dan Dina, tentang bagaimana saya harus melindungi mereka dari bahaya yang belum usai. Keesokan harinya, saya dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian lebih lengkap. Saat saya masuk, saya melihat wajah Raka yang tampak lelah tapi tetap tegas. Kami berterima kasih atas keberanianmu, Yanto, katanya. Tapi ini belum selesai, masih ada banyak hal yang harus dibongkar. Saya mengangguk, merasa lelah tapi juga semakin sadar akan tanggung jawab yang saya emban. Sesi kesaksian berjalan dengan penuh tekanan. Ada pertanyaan-pertanyaan tajam dari berbagai pihak, tapi saya berusaha sejujur mungkin mengungkap semua yang saya ketahui tentang pemerasan, intimidasi, dan jaringan jahat yang selama ini menindas kami. Di sela-sela kesaksian saya menongkap pandangan seseorang dari balik kaca. Pria itu mengenakan seragam polisi, tapi ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya. Matanya tajam dan penuh rahasia. Setelah sesi selesai, saya keluar dari ruang sidang dan melihat Raka menunggu di luar. Dia mengajak saya berbicara secara pribadi. Aku ingin kau tahu sesuatu, Yanto, ucapnya dengan suara pelan tapi serius. Ada hal yang belum kuungkapkan sebelumnya. Aku dulu bagian dari GRIB, tapi aku sudah berusaha memperbaiki diri dengan menyusup ke kepolisian untuk menghancurkan mereka dari dalam. Aku ingin kau percaya, walau aku tahu itu tidak mudah. Saya menatapnya lama, mencoba menimbang antara keraguan dan harapan. Namun, kata-kata itu tetap bergema di hati saya, membuat saya sadar bahwa pertempuran ini bukan hanya melawan musuh di luar, tapi juga melawan keraguan dalam diri sendiri. Hari-hari berikutnya, di pasar terasa berbeda. Orang-orang mulai berbicara dengan lebih berani, bahkan ada yang mengorganisir pertemuan kecil untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Kami tahu bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tapi kami sudah mulai berjalan ke arah yang benar. Tapi badai belum berlalu. Suatu malam, rumah saya dilempari batu oleh orang tak dikenal. Jendela pecah, dan suara teriakan membangunkan seluruh keluarga. Ketakutan menyeruak, tapi saya tahu, kami harus tetap kuat. Saya memeluk Sari dan Dina, berjanji dalam hati untuk melindungi mereka dengan sekuat tenaga. Dalam keadaan penuh bahaya itu, saya menulis di jurnal. Badai ini adalah ujian terakhir. Aku harus berdiri tegak, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang percaya pada keadilan. Kalau aku runtuh, siapa lagi yang akan melawan?
Ketegangan terus meningkat. Operasi penangkapan lanjutan terus dilakukan. Sementara kami yang tinggal di pasar harus berjaga-jaga. Saya berlatih menjaga diri dan keluarga, sekaligus membangun solidaritas dengan para pedagang lain. Saya tahu, ini bukan akhir dari perjalanan kami. Ini adalah awal dari perjuangan panjang yang harus kami jalani bersama. Hari-hari di pasar Parung Tumpeng semakin terasa seperti medan perang yang tak pernah usai. Setelah operasi besar yang berhasil menangkap Jaya Santoso, kami berharap semuanya akan berakhir. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Bayangan ancaman masih menghantui kami, dan saya tahu perjuangan ini belum mencapai garis akhir. Pagi itu, saya berdiri di depan lapak, menatap keramaian yang mulai mengisi lorong pasar. Namun, suasana kali ini jauh berbeda. Ada bisikan gelisah di antara para pedagang, tatapan waspada yang tertuju pada setiap sudut pasar. Saya tahu, kami semua sedang menunggu sesuatu yang besar, mungkin pengadilan, mungkin balas dendam, atau mungkin harapan yang mulai tumbuh. Selama beberapa minggu terakhir, saya telah bekerja sama dengan Lina dan beberapa aktivis lain untuk mengorganisir dukungan bagi para korban intimidasi dan pemerasan. Kami mengumpulkan bukti, menyiapkan laporan lengkap, dan berusaha membuka suara melalui media lokal dan nasional. Namun, rintangan terbesar bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Beberapa anggota polisi yang terlibat dalam operasi ternyata memiliki konflik kepentingan. Informasi bocor, dan kami mendengar kabar bahwa ada pihak-pihak yang berusaha menggagalkan proses hukum terhadap jaringan Gary B. Berjaya. Hal ini membuat kami semakin waspada dan hati-hati. Suatu malam, saat saya dan Lina sedang menyusun dokumen di rumah saya, telepon saya berdering. Suara di ujung sana terdengar terburu-buru dan penuh kecemasan. "Yanto, kau harus hati-hati, Eira. Kabar bahwa kelompok GRIB yang belum tertangkap sedang merencanakan sesuatu. Mereka ingin membalas dendam, dan sasarannya bukan hanya polisi, tapi juga kamu dan keluargamu." Saya menelan ludah. Perasaan takut yang selama ini saya coba tahan mulai muncul kembali. Saya tahu betul bahwa ini bukan ancaman kosong. Mereka sudah kehilangan banyak orang, dan dendam bisa menjadi api yang membakar segalanya. Beberapa hari berikutnya, saya mulai memperketat pengamanan di rumah. Saya meminta beberapa teman untuk berjaga, sementara saya sendiri berusaha mengatur waktu agar tetap bisa berdagang dan menjaga keluarga. Sari dan Dina saya beritahu untuk selalu waspada, tapi saya tidak ingin membuat mereka hidup dalam ketakutan. Di sisi lain, saya juga terus berkoordinasi dengan Raka. Meskipun masih ada keraguan di hati saya, dia adalah satu Satania yang kami anggap dapat membantu dari dalam kepolisian. Namun, sikapnya semakin tertutup, membuat saya merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Pada suatu sore, Raka mengajak saya bertemu di sebuah warung kopi yang biasa kami kunjungi. Dia tampak serius dan sedikit gelisah. "Yanto, ada hal penting yang harus kuberitahukan," katanya pelan. "Situasi ini lebih rumit dari yang kau kira. Aku mendapat informasi bahwa ada oknum polisi yang masih melindungi jaringan GRIB. Mereka mencoba menggagalkan penangkapan lanjutan dan membocorkan rencana operasi." Saya menatapnya dengan mata membelalak. "Apa yang harus kita lakukan?" Raka menghela napas panjang. "Kita harus sangat berhati-hati. Aku akan mencoba mengamankan bakti-bakti yang ada dan memastikan operasi berjalan lancar. Tapi aku butuh bantuanmu untuk tetap kuat dan tidak mudah terprovokasi." Percakapan itu membuka mata saya. Perjuangan melawan GRIB bukan hanya melawan mereka yang jelas-jelas musuh, tapi juga mereka yang bersembunyi di balik seragam dan janji pengabdian. Saya merasa semakin berat, tapi juga semakin yakin bahwa saya tidak boleh mundur. Hari-hari berikutnya, operasi besar-besaran kembali dilancarkan. Kami yang tinggal di pasar terus waspada. Suasana semakin mencekam. Setiap malam, saya merasa seperti di ujung tanduk, takut akan serangan tiba-tiba yang bisa mengancam nyawa. Namun, di tengah ketegangan itu, ada hal yang membuat saya tetap bertahan. Dukungan dari keluarga, teman-teman pedagang, dan orang-orang yang percaya pada kebenaran. Suatu malam yang gelap, saat saya sedang memeriksa lapak setelah tutup toko, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Saya menoleh,
dan melihat beberapa sosok bergerak dengan cepat. Jantung saya berdegup kencang, tapi saya mencoba tetap tenang. Mereka adalah beberapa anggota GRIB yang kabur, datang untuk membalas dendam. Saya berusaha menghindar, tapi mereka mengepung saya. Suara teriakan, ancaman, dan kekerasan pecah di antara lorong-lorong pasar. Saya terluka, tapi semangat saya tidak padam. Saya terus berjuang, menangkis serangan, berteriak memanggil bantuan. Beruntung, beberapa teman dan tetangga mendengar keributan dan segera datang membantu. Dalam kekacauan itu, polisi yang dipimpin Raka tiba tepat waktu, mengepung para penyerang dan menangkap mereka. Setelah kejadian itu, saya duduk di ruang UGD rumah sakit. Luka-luka saya diobati, tapi luka yang lebih dalam masih tersimpan di hati. Saya tahu bahwa perjuangan ini tidak mudah, dan bahwa langkah terakhir ini hanyalah bagian dari perjalanan panjang. Sari datang dan menggenggam tangan saya. Yanto, kau sudah kuat. Kita akan melewati semua ini bersama. Saya tersenyum lemah. Aku tidak bisa tanpa kalian semua. Hari-hari berikutnya, kami terus melangkah maju. Kasus ini mendapat perhatian nasional, dan tekanan terhadap jaringan GRIB semakin besar. Saya mulai percaya bahwa keadilan akan menang. Meskipun jalan yang kami lalui penuh duri. Di akhir bab ini, saya menulis di jurnal saya. Langkah terakhir ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan baru. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi berani melangkah meski takut. Untuk keluarga, untuk komunitas, aku akan terus berjalan. Langit Tangerang Selatan menyambut pagi dengan semburat jingga yang hangat, seakan memberi harapan baru setelah gelap yang kami lalui begitu lama. Saya duduk di depan rumah, menatap jalanan pasar Parung Tumpeng yang mulai hidup kembali. Suara pedagang dan pembeli mengisi udara. Tapi yang lebih penting adalah rasa damai yang perlahan kembali menyelimuti tempat ini. Sesuatu yang dulu nyaris hilang karena teror dan ketakutan. Beberapa bulan telah berlalu sejak penangkapan Jaya Santoso dan jaringan GRIB berjaya yang menggerogoti komunitas kami. Proses hukum berjalan dengan penuh liku, namun kini terang mulai menembus bayang-bayang. Kelam yang selama ini mengekang kami, Raka, yang dulu menjadi sosok penuh misteri, kini berdiri di sisi kami sebagai pahlawan yang tulus. Membuktikan dirinya adalah agen perubahan dari dalam sistem yang rusak. Kehidupan keluarga saya juga perlahan kembali normal. Sare dan Dina yang dulu terbungkam oleh rasa takut, kini mulai tertawa dan bermain lepas, tanpa bayang-bayang ancaman. Saya selalu berusaha menjadi benteng yang kuat bagi mereka, dan hari-hari sulit yang kami lewati memberi saya pelajaran berharga bahwa keberanian sejati adalah mempertahankan harapan walau dunia tampak runtuh. Hari itu, sebuah acara sederhana diadakan oleh komunitas pasar. Mereka mengundang saya untuk berbicara di hadapan warga sebagai simbol keberanian dan perjuangan. Saya berdiri di depan mikrofon, memandang puluhan wajah yang menanti kata-kata saya dengan harapan yang terpancar dari matanya. Teman-teman semua, saya memulai dengan suara yang bergetar sedikit karena haru. Perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Kita telah melewati masa-masa gelap bersama. Dan sekarang, saatnya kita bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak-anak kita yang pantas hidup tanpa takut. Saya menceritakan semua yang saya alami, ketakutan saat diintimidasi, keberanian yang tumbuh ketika saya memutuskan untuk melawan, dan dukungan tak tergantikan dari keluarga serta komunitas. Saya menekankan pentingnya bersatu, saling percaya, dan terus berjuang tanpa menyerah. Kalau dulu kita takut, sekarang kita harus berani. Kalau dulu kita diam, sekarang waktunya bersuara. Dan kalau dulu kita terpecah, sekarang kita bersatu. Ucap saya penuh semangat, diiringi tepuk tangan yang menguatkan. Setelah acara itu, banyak orang mendekati saya, berbagi cerita, dan mengucapkan, "Terima kasih." Saya merasa seperti bagian dari sebuah keluarga besar yang tak terpisahkan. Raka pun datang, tersenyum hangat dan mengulurkan tangan. "Kau sudah melakukan hal luar biasa, Yanto," katanya rendah hati. "Kami akan terus berjuang bersama." Saya balas tersenyum, "Terima kasih, Pak Raka. Saya percaya bersama kita bisa membawa perubahan nyata." Malam tiba dengan tenang. Saya duduk di teras,
menatap langit penuh bintang. Saya membuka jurnal lama dan menuliskan, matahari hari ini terbit lebih terang. Perjalanan ini berat, tapi kami sudah sampai di sini dengan keluarga, komunitas, dan keberanian. Kami siap menghadapi apapun yang akan datang. Ini bukan akhir, tapi awal dari harapan baru. Beberapa waktu kemudian, pemerintah daerah mengadakan penghargaan bagi pejuang keadilan dan anti korupsi di wilayah kami. Saya menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut. Penghargaan yang bukan hanya untuk saya pribadi, tapi untuk semua yang berani berdiri melawan ketidakadilan. Di panggung itu, saya melihat Sari dan Dina tersenyum bangga dari kerumunan. Saya tahu, apapun yang terjadi, kami telah melewati badai yang paling gelap bersama. Pasar Parung Tumpeng kini bukan hanya tempat berjualan, tapi simbol keberanian dan harapan. Kisah kami menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan saya yakin, selama kita tetap bersatu, tidak ada badai yang terlalu besar untuk dihadapi.